Oke. Oke, kemarin kita sudah bahas ya, alat ukur ada, jangka sorong, kalau jangka sorong, terus ada mikrometer sekrup juga, lalu ada yang buat menghitung besaran massa ya, ada timbangan pasar kemarin, timbangan pasar walaupun tidak ditayangkan, tapi timbangan pasar itu digunakan untuk mengukur kebutuhan pasar, contohnya kayak mengukur bawang putih, nah, terus untuk mengukur cabai, untuk mengukur bawang merah, pakai timbangan pasar. Ada juga timbangan badan. Timbangan badan itu yang biasa kita, gunakan ya. Biasanya diletakkan di depan kamar mandi, makanya dikatakan, timbangan kamar mandi juga, kayak gitu. Ada neraca dua lengan, kemarin kita contohnya masih ingat kemarin dua lengan pakai contoh apa? Pakai buah apa. Nah, kalau udah buah pasti langsung ingat tuh. Kemarin pakai buah apa? Semangka. Oke, bukan buah tangan ya, kalau buah tangan oleh-oleh gitu. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini pakai buah semangka. Terus yang neraca tiga lengan. Nah, ini neraca Ohaus. Nah, ini neraca Ohaus. Yang kemarin dikatakan Ohaus. Ohaus tuh yang ini ya. Jangan, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan. Tapi yang ini nih, neraca Ohaus. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi kemarin? Atau masih ada yang bingung, mungkin ke bawah dalam mimpi, ya kan siapa tahu kan mimpinya kita lagi belajar gitu, terus, "Oh iya seharusnya tadi nanya ini nih." Gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut soalnya nih, kita akan terus berlanjut. Alat ukur yang satu lagi, ini yang mengukur besaran waktu, ya. Ini yang biasa mungkin kita pakai untuk olahraga nih biasanya nih, untuk lari atau untuk jalan gitu ya. Ini yang apa namanya? Stopwatch. Oke, gimana sih cara bacanya? Kalau di sini ada versi ininya ya, versi analog dan juga versi digital dan analog. Jadi di sini dua dalam satu. Kita coba start ya, tapi kita oh sebelumnya ini ada bagian-bagiannya nih. Jadi sebelum kita mulai ya, jadi ada bagian-bagiannya. Yang lingkaran luar ini nih, yang besar nih, yang ada 5, 10, 15, 20, sampai 60 ini yang abu-abu, ini adalah untuk menghitung detik. Ya, hitung detik. Yang di dalam nih, yang di dalam ini lingkaran kecil ya, itu untuk menit. Jangan ketukar. Nah, jangan sampai tertukar. Cara pakainya kalau di sini ya, kalau di sini bisa dikatakan cukup mudah, mudah ya. Jadi ini di sini ada start, ada restart. Kalau restart itu balik lagi ya. Kita mulai coba. Ya. Kita sampai di atas 1 detik deh. 1 detik lewat gitu ya. Udah berjalan 15 detik ya. Perhatikan jarumnya, fokus ke jarumnya ya. Tapi nggak lagi hipnotis ya. Berarti, "Pak, saya dihipnotis, Pak," gitu ya. Enggak. Oke. Masih menunggu 30 detik ya. Dia berjalan terus ya. Jadi yang di luar ini yang kayak gitu. 38, 39, 40, 41 terus. Nah, ini jarumnya udah mulai jalan ke angka 1 yang dalam. Oke, terus kita setelah itu kita stop ya, kita stop di random lah ya. Anggap kita mau stop di sini nih. Salah di pause berarti ya, sorry. Nah, ini misalnya di sini nih. Nah, salah deh, dikit lagi. Nah, di sini deh, ya. Kita coba lihat, ya. Kita coba lihat kira-kira dia waktunya bener nggak 1 menit 10 detik gitu kan.
Gimana sih cara lihatnya, Sar? 1 menitnya dari mana? Gitu ya. Ini mungkin pertanyaannya gitu ya. Sar, ini 1 menitnya dari mana? 1 menitnya itu dari sini nih. Nih yang warna biru. Ya, jadi yang jarum kecil ini menunjukkan menit. Sementara yang kalau saya kasih warna lain, ini ada 10 detik itu dari mana? Dari yang warna merah ini. Yang ini. Nah, jadi 1 menit lewat 10 detik. Walaupun di bawahnya ada 295, ini sebenarnya masuk ke milidetik ya, cuma kita nggak akan bahas sampai sana. Kayak gitu. Kita akan bahas menit dan detiknya aja. Begitu. Ini tentang stopwatch. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita coba menggunakan, kalau nggak ada ya, kalau tidak ada kita coba untuk, ini saya clear ya. Jadi jangan sampai kebalik nih, ini yang luar untuk menit, sorry, yang luar untuk detik, yang di dalam untuk menit. Ya, jangan ketukar. Nah, kalau ketukar bahaya soalnya. Nanti jawabannya bisa kebalik gitu ya. Kalau soalnya PG, repot urusannya juga. Ya, kita coba. Saya restart dulu. Oke, saya kasih gambar aja deh ya, nggak usah di. Kita kasih gambar di sini nih, misalnya ini, tuh, sama satu lagi jarumnya di sini. Nah, berapa ini? Berapa menit dan berapa detik? 10 menit 20 detik. 10 menit 20 detik. 10 menit 20 detik. 10 menit? 10 menit 20 detik. 20 detik. Oke. Sudah paham? Sudah. Dan gimana yang lain? Pio, Kezia, di saya layar ada 4 nih. Oke, saya jadikan 6. Ada Hansen, ada Ariane, ada Felicia. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi nih. Kita coba. Oh, tidak hapus. Oh. Bentar, saya harus mengusir kucing tetangga dulu nih. Mau masuk. Oh, nggak jadi. Dia mau belajar fisika kucingnya. Ya positive thinking loh. Oke, kita coba lagi. Misalnya di sini. Jangan deh. Di sini nih ya. Sini deh. Oke. Terus satu lagi misalnya di sini deh. Nah, berapa nih? Pak, 12 menit Ya? 54. jarum yang detik itu bukannya dari titik yang di tengah ya? Maksudnya? Oh ya, sorry. Ya. Thank you Kezia untuk koreksinya. Saya salah gambar berarti ya. Thank you banget. Ya, dari sini ya. Benar ya? Oke, good. Thank you banget. Sudah dikoreksi. Saya senang banget. Apa-apa. Namanya juga manusia. Ya. Saya suka dikoreksi soalnya. Dari tengah ya, dari sini ya. Set. Nah. Kok miring? Nah, sini deh. Oke, berapa nih? 12 menit 54 detik. 12 menit 54 detik. Ini kayaknya besok PH lancar semua nih di sini nih. Langsung dicari soal stopwatch yang mana ya. Wah, ini jawab langsung dah. Ini udah pasti benar gitu kan. 12 menit 54 detik ya. Kayak gitu. Untuk stopwatch ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya sudah pro nih kayaknya. Ya, udah pro. Sudah pro ya. Sama kayak Mister nih kayaknya sudah pro ya. Cuma ya, tapi kan di stopwatch ada ini nih, angka ini. Nah, kalau angka ini biasanya tidak, kalau untuk saat ini tidak begitu mempengaruhi ya. Sampai misalnya beberapa milidetik gitu ya, enggak. Karena nggak ada jarumnya. Ya, nggak ada jarumnya. Jarumnya hanya ada menit nih, menit,
Ini menit, detik, kayak gitu. Any question? Any question lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya akan kasih hadiah untuk kalian. Pagi-pagi udah dikasih hadiah ya. Biar semangat. Kalau dikasih hadiah pagi-pagi, langsung semangat. Biasanya begitu. Hadiahnya apa sih, Pak? Oh, ini dia makanya saya akan kasih tahu Videonya. akhirnya. Mana tadi yang bilang akhirnya? Akhirnya saya dikasih hadiah ya. Salah. Saya salah buka. Mohon maaf. Bentar. Mana ya? Ini ya. Ah, ini dia. Hadiahnya adalah ding 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 ding. Sudah siap? Siap tidak siap, harus siap. Oke. Ini dia hadiahnya. Tara. Tapi oke. Di sini mungkin ada yang mau cita-cita jadi YouTuber, ya. Ya, ini kesempatan kalian untuk mengeksplor. Mungkin ada yang punya akun TikTok ya, bisa tuh untuk seperti ini. Jadi, kita akan membuat video pengukuran menggunakan alat ukur yang ada di rumah. Yang nggak ada di rumah, misalnya kayak jangka sorong, saya nggak ada di rumah, Pak. Mau beli dulu. Jangan. Pokoknya nggak ada di rumah. Kalau di rumahnya cuma ada penggaris, nggak masalah. Ya. Tapi, Pak, kalau misalnya saya mau punya penggaris doang, Pak, terus saya mau mengukur bendanya beda-beda, boleh nggak, Pak? Boleh. Misalnya penggaris nih, saya mau mengukur buku apa nih? Buku tulis. Panjang dan lebar buku tulis. Nggak masalah. Terus misalnya saya mau apa nih? Menghitung panjang handphone, boleh nggak, Pak? Boleh. Handphone adik saya, Pak. Gitu kan handphone saya dipakai untuk tugas, Pak. Kayak gitu. Nggak masalah. Durasi minimal 1 menit, maksimal 3 menit. 1 jam boleh nggak, Pak? Jangan. Ya, kita nggak lagi live streaming ya. 1 jam jangan kebanyakan. 1 menit aja cukup. Kayak gitu. Mister, saya izin ke toilet. Oke, iya. Wah, sepertinya ada iklan. Jadi, sekreatif mungkin ya. Jadi, kalau misalnya satu alat tapi bisa dipakai untuk macam-macam. Sir, tapi di rumah saya ada neraca juga tuh, Sir, buat mengukur massa badan saya. Boleh. Ya. Sir, tapi saya di rumah ada thermal gun, Sir. Boleh nggak? Boleh juga. Gitu ya. Nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, Sir, saya cuma ada penggaris doang, Sir. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kalau penggaris doang juga nggak masalah. Yang penting durasinya 1 menit. Batas waktu pengumpulan saya tentukan kalau tanggal 6 kecepatan tidak. Ini kini gue kasum kan, Bu? Mas? Apa, Wilson? Ini kini gue kasum kan? Oh ya. Cuma nggak saat ini ngerjainnya. Bukan nanti. Ini Ya, ya. nanti saya share ya. Pengumpulannya 6 Agustus kayaknya terlalu cepat, saya perlambat. Bentar, saya cek dulu. Bukan perlambat, ya, maksudnya durasi waktunya biar enggak kecepatan. Saya kasih di tanggal 13, sekitar 2 minggu. Nanti. 2 minggu cukup? Ya cukup, 2 Mister. minggu cukup ya. Pak, saya ngumpulinnya nanti, Pak, setelah ambil rapot semester pertama, boleh nggak, Pak? Jangan ya. Nilainya udah keluar dong. Nilai kamu kosong. Oke, yang dinilai apa sih? Yang pertama, ketepatan waktu. Jadi misalnya gini. Wilson nih, ngumpulinnya ntar malam misalnya. Jam 9 gitu, atau jam 8 udah ngumpulin hari ini. Ini contoh ya, jadi semoga tidak terjadi. Misalnya Wilson, ntar malam ngumpulin jam 8 gitu. Nanti setelah selesai PJJ, Wilson sudah rekaman gitu, ambil aja. Terus akan berbeda misalnya dengan Kezia misal. Kalau Kezia ngumpulinnya
tanggal 14 Agustus. Nah, itu akan berbeda kayak gitu ya. Jadi nanti nggak ada iri hati ya. Jadi misalnya gini nih, Wilson kok ngumpulinnya cepat gitu. Wilson misalnya saya ngumpulin cepat banget Pak. Kok saya dapat nilainya sama sama si Kezia gitu. Oh, apakah waktunya sama? Apakah nilai waktunya sama? Ternyata waktu dilihat sama begitu kan? Itu akan berbeda. Gitu. Yang kedua kesesuaian isi. Jadi kalau misalnya kamu bilang gini, biasanya kan Lagi kenalan nih, dulu dong. Halo. Halo, nama saya Hansen. Saya dari kelas 7B SMPK 1 Penambur Jakarta, misalnya gitu ya. Terus saya ingin mengukur panjang buku dengan penggaris. Ternyata yang diukur bukan buku gitu. Beda ya? Gitu. Jadi harus sama kalau kamu mau ukur buku ya kamu ukur buku gitu. Alat-alatnya ada di rumah aja. Saya mau ukur panjang pensil boleh nggak? Boleh. Nih spidol, ada pul. Pokoknya banyak banget yang akan diukur. nanti apa sih kirimnya di mana? Di GC? Di GC. Di GC boleh. Nah, di sini nih ya. Pengumpulan video bisa berupa link jika kalian memiliki YouTube atau ya sosmed-sosmed lah ya, IG boleh gitu. Dikirim link. YouTube sih paling Harus enak. kerja sendiri kan Pak? Harus kerja sendiri kan Pak? Harus Nah, kerja sendiri kan? iya, iya. Cuma mungkin kalau butuh orang lain untuk, misalnya, Mama saya ini ada tugas untuk bikin video, boleh nggak? Minta tolong rekaman boleh. Tapi tetap yang di video kalian, yang di dalam video gitu. Misalnya gini, eh, misalnya Kenzi mau rekaman gitu ya, minta tolong sama orang rumah, entah kakak, entah mama, misalnya lagi di rumah, lagi waktu kosong kayak gitu. Jangan sampai ternyata yang mengukur malah kakaknya gitu. Kenzi yang rekaman ya, Kenzi yang megang kamera, yang enggak ya. Harus Kenzi yang ada di dalam gitu. Intinya Kenzinya harus ada gitu. Tangannya tangan siapa Pak yang megang alat ukurnya gitu. Saya nggak ada alat ukur pula di sini. Yang megang ya tetap kalian, misalnya tunjukin nih ke kamera gitu. Itu ya. Terus kreativitas, kalau kreativitas saya yakin lah kalian pasti kreatif lah ya. Ya, entah mau pakai sound effect apalah kayak gitu. Gitu. Kalau mau pakai sound effect boleh nggak? Boleh, tapi suara kalian harus jelas. Jadi jangan sampai misalnya kalian mau masukin lagunya, lagu yang lagi viral di sosmed apa ya? Ya itulah. Ya misalnya kalian mau pakai sound lagu gitu, tapi mengalahkan suara presentasi kalian. Nah, itu agak susah. Sama durasi nih. Kalau pas waktunya itu 20%. Kalau di bawah, Pak, saya boleh Pak, tapi kumpulinnya 30 detik boleh nggak Pak? Boleh, tapi mungkin nilai durasinya akan berkurang. Hanya itu. Pak, nanti boleh apa sih? Apa ya tadi gue lupa lah. Waduh. Waduh. Apa tuh? Enggak, apa boleh diedit enggak? Kita izin ke toilet. Ya, oke. Boleh diedit tapi Oke, Nicholas, silakan. Ya, jangan dimatiin kameranya tapi. Iya, Wilson. boleh diedit tapi Boleh, boleh. Itu tadi ada kreativitas kan, jadi mau diedit boleh, mau nggak diedit juga paling nggak dipotong-potong ya kan. Mungkin kalau lagi rekaman tiba-tiba kalian lagi ini ya, ada misalnya di rumah ada pelihara hewan anjing misal, lagi rekaman tiba-tiba bunyi lah itu anjing. Guk guk gitu kan. Nah, itu akan mengganggu kalian juga ya. Terus tiba-tiba langsung bilang, "Aduh, kenapa bunyi sih?" gitu. Karena saya kalau lagi rekaman begitu, tiba-tiba kayak tadi ada tukang roti lewat lah, ada tukang bakso lewat lah, gitu ya. Kayak gitu. Pak, Kalau tukang bakso lewat misalnya tiba-tiba, aduh saya jadi lapar gitu. Nah itu kan susah. Kalau kakak Pak, tingkat kemarin ada karena notif handphone. Hanya karena notif handphone. Jadi ketika rekaman nih, tiba-tiba dia bunyi handphonenya, ting gitu. Itu merusak suasana banget. Aduh Pak, seharusnya harus dinyalain. Cuma oke lah, itu sekreatif kami. Ya tadi Kairi yang nanya ya. Kairi ada yang mau tanyakan nggak?
Ini tugasnya dinilainya berdasarkan apa, kayak KW4 gitu? Ya, itu kayak tadi ada kok. Tadi saya sudah share ininya, Kerry. Sudah share apa aja yang dinilai. Jadi kita fair ya. Fair ya. Jadi fair. Ada ketepatan waktu, sesuaian isi, durasi, kreativitas sama durasi. Gitu. Sir, saya maunya 1 menit lewat 1 detik, boleh nggak? Sudah masuk ya. Jadi kalau 1 menit, 1 detik juga sudah masuk durasi, sudah 20%. Ketepatan waktu ya berbeda lah. Ketepatan waktu, Ini video apa, Pak? video pengukuran dong. Ini kita bukan video masak-masak ya, bukan video vlog ya. Bagian alat ukurnya juga boleh dikasih tahu juga di videonya, boleh, Sir. Maksudnya gimana, Indi? Bagian alat ukurnya itu apa aja gitu. Oh, Atau cuman video kita ngukurnya doang? kalian ngukur aja. Oh, oke, Sir. Ya, kalian ngukur apa? Misalnya ngukur tadi ya buku paket atau buku paket SD boleh nggak, Sir? Boleh. Ya, misalnya saya mau ngukur apalagi nih, ini di sini ada, nggak ada barang lagi ya. Kabel casan boleh nggak, Sir? Boleh. Kabel casan. Jadi mengukur apa benda-benda apapun boleh. Ya, yang ada di rumah ya, jangan masuk ke rumah tetangga ya, jangan. Sir, saya mau ngukur, Sir, saya mau ngukur pot tapi ada di rumah tetangga, jangan. Nggak boleh. Pokoknya ada di rumah, kalian harus. Alat ukurnya juga ada di rumah dan tidak boleh, saya sarankan untuk tidak beli ya. Maksudnya, Sir, tapi saya di rumah nggak ada penggaris. Kalau penggaris oke lah, masih bisa terjangkau. Tapi kalau kayak jangka sorong, terus mikrometer sekrup, itu tidak disarankan. Kalau memang tidak ada ya nggak masalah. Gitu. Saya yang penting kalian tahu cara ngukur sih. Pak, itunya kapan dikumpulkan? Tadi paling batas maksimalnya 13 Agustus. Ya, 13 tadi, 13. Oke. Pak, sebentar, Pak. Tadi aku mau foto dulu. Nanti kita share kok di GC, Nicholas. Oh ya, makasih, Pak. Ya, jadi santai saja. Ya, tidak usah foto karena saya yakin memenuhi memori kalian kalau foto. Ya, kalau misalnya catatan di foto-foto, saya yakin kalian akan simpan tuh di galeri. Ya, simpan di galeri terus tiba-tiba memori penuh. Ya, hapus deh catatannya, hilang. Benar ya? Pengalaman saya dulu begitu soalnya. Sir, catatan saya hilang, Sir. Saya habis restart handphone saya. Nah, kalau udah begitu gimana? Kan kita nggak tahu, tiba-tiba handphonenya diminta restart gitu. Balikan ke setel pabrik, bisa nggak bisa? Gitu. Santai. Oke. Waktu masih 6 menit. Ya, 5 menit lagi sebelum kita have a breakfast. Ya. Dan kita istirahat. Kita akan bahas lagi yang kedua ya. Kemarin kita sudah bahas besaran pokok yang ada 7. Nah, sekarang ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan itu apa sih? Besaran turunan itu adalah yang pasti besaran dong, bisa diukur kayak gitu kan. Yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya gimana, Sar? Turunkan dari besaran pokok. Kemarin besaran pokok ada 7 ya. Contohnya yang sederhana. Ini saya kasih contoh. Contoh yang sederhana itu ada luas. Luas itu kita ngambil rumusnya apa? Misalnya, pasti satuannya sama aja kan? Misalnya luas persegi deh. Apa tuh? Luas persegi apa? Rumusnya. Ya, luas. Misalnya luas persegi deh ya. Kayak gitu ya. Apa? P kali L kali T. Itu volume. Itu volume balok. Kali sisi.
Sisi? Luasnya Sisi kali sisi. L. Kali Ya, L itu panjang, persegi panjang ya. Persegi sisi kali sisi. Nah, sisi itu kalau di dalam besaran pokok itu sama dengan panjang. Ya. Lebar juga kemarin kita sudah bahas juga, panjang itu sama ya, sama dengan tinggi, sama dengan lebar gitu. Jadi panjang luas persegi sisi kali sisi, maka besarannya adalah panjang kali panjang. Panjang kemarin satuannya apa? Habis ini minum air hangat, Wilson. Panjang kemarin satuannya apa? Masih ingat? Aduh, lupa saya. Nah, apa tuh? Meter. Meter. Oke, meter. Panjang juga meter. Maka satuannya jadinya meter kali meter jadinya? Meter kuadrat. Ya, meter kuadrat. Satuan luas dalam satuan internasional adalah ini. Ya, satuan internasional. Walaupun kita tahu kalau dalam luas ada sentimeter persegi, benar ya? Kalau lebih luas lagi ada yang namanya, kalau kita mau beli tanah, itu ada yang namanya hektar. Hektare atau hektometer persegi kayak gitu. Kalau mau beli rumah, kita nggak mungkin pakai sentimeter persegi, kita belinya berapa hektar kayak gitu. Atau berapa meter persegi ini kalau di sini. Kayak gitu. Ini contoh sederhana. Jadi ternyata kesimpulannya apa sih, Sir, kalau begini? Kesimpulannya luas ya adalah besaran turunan ya dari besaran, dia cuma ada panjang aja kan ya, jadi ada besaran panjang kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti setelah ini kita akan bahas yang lain. Pak, Ya, itu whiteboard bisa di GC kan? ya di share di GC kok kayak ini. Oke, makasih Pak. Ah, sama-sama. Oke, 1 menit lagi. Saatnya kita doa istirahat. Siapa yang doa istirahat hari ini? Kita jarang, nggak pernah doa istirahat sih, Sir. Doa Oh, sendiri. nggak pernah. Ya udah, nggak apa-apa lah. Berdoa masing-masing lah ya, berarti. Oke, 9.30 kita istirahat dulu. 30 menit. Selamat beristirahat semuanya.